Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Viral video Rismon Sianipar bersama dengan Roy Suryo sahabat. Jadi kita melihat bahwa mereka berdua ini saat hukum belum datang, mereka luar biasa berteriak seperti singa. Tapi saat pasal sudah dibacakan, terutama pasal 32 dan 35 itu yang memang di atas 10 tahun, benar-benar dia menjerit, sangat panik. Dan saya kira publik hari ini tidak sedang menonton perlawanan, tapi kita dipertontonkan sebuah keruntuhan mental oleh kedua orang ini. Bayangkan saja kalau Rismon Sianipar yang dulu setenang, so akademis, hari ini dia meledak, ngamuk, tidak terkontrol, seolah dia sudah tahu bahwa waktu ini sedang berbalik arah menyerang dirinya. Dan yang lebih parah adalah Roy Suryo sahabat ya, sangat parah. Sampai-sampai dia bilangi Jokowi orang utang. Ini kan pernyataan yang sangat tidak etis sebenarnya. Makin primitif cara berpikirnya, tidak menggambarkan sebagai sosok bangsawan Yogyakarta sahabat. Untuk lebih jelasnya, ini coba kita cek videonya. Hanya melaporkan peristiwa pakai pasal 32 dan 35 yang dilaporkan oleh Joko Widodo, pasal-pasal mampus lo yo menipu publik. Saya hanya melaporkan peristiwa, bukan siapa itu nama orang, NS, TT dan lainnya. Tidak ada pasal-pasal. Geger, Roy Suryo sebut Jokowi seperti orang hutan yang sedang Wah. panik dan panik. Ada penyidikan loh, meskipun belum ada tersangkanya. Ya nggak apa-apa. Kalau Mas Roy mau sampaikan sesuatu kepada publik silakan. Iya, kalau niatnya memang dia mau mempidanakan para ahli ya silahkan. Ya, kita hanya mengungkapkan kejujuran. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa menjawab kejujuran dan hukum, malah sekarang malah lari ke politik, itu saya bayangkan kayak itu loh, maaf ya, kayak orang hutan tuh kan kehutanan kan. Kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau disetarakan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik. Dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Saya kira itu, dan nanti Dr. Rismon akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan. Dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua, dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Merdeka! Jadi apa yang dipertontonkan oleh Roy, baik itu Rismon Sianipar, ini adalah bentuk kepanikan ya. Bagaimana tidak panik? Yang mereka hadapi hari ini bukan lagi opini netizen, apalagi debat podcast yang merupakan panggung pencitraan yang selama ini dia selalu lakukan. Ini pasal 32 dan 35 Undang-Undang IT sahabat. Pasal ini memang sangat mematikan, dimana kalau kau bicara manipulasi, bicara rekayasa, termasuk pembentukan opini palsu yang seolah-olah otentik, itulah yang menghajar mereka. Sehingga ancaman hukumannya memang tidak main-main, di atas 10 tahun penjara. Wajar kalau dia stres. Karena itu ketika Farhad Abbas ditanya oleh wartawan, kira-kira bisa tidak mereka lepas? Jawabannya Farhad Abbas itu sangat terang. Bisa saja kalau mereka dianggap gila. Makanya jangan sampai katanya mereka melakukan tes kegilaan, kejiwaan. Karena kalau dia gila, bisa-bisa lepas sahabat. Menurut mungkin ada yang banyak yang berkomentar bahwa baiknya mendingan dibawa ke psikolog dulu deh untuk memeriksa kejiwaannya. Abang sepakat dengan kalimat? Saya nggak setuju. Kalau dia nanti terbukti gila, nanti dia bebas. Jadi biar aja dia masuk penjara. Biarkan waktu membuat dia sadar. Karena penjara yang lama, hukuman yang lama, yang sadar bukan dia tapi keluarga mereka. Makanya keluarga yang mendengar saran saya, rasain loh, jauh dari papanya bertahun-tahun hanya gara-gara mulut com dan bawel, fitnah, hina, dengki, kejam, dan syirik. Nah, kita sudah mendengarkan seperti apa pernyataan daripada Farhad Abbas.
Karena memang pasal ini tidak peduli seberapa keras orang berteriak. Dan hukum itu kan tidak pernah menilai apakah kau emosi atau tidak. Hukum menilai itu jelas, jejak digital. Dan jejak digitalmu saya kira sudah terhambur, tidak bisa lagi kau tangkis. Jadi kesalahan mereka itu cuma satu, mengira bahwa diri mereka kebal dengan hukum. Mereka berpikir bahwa teriak demi kebenaran itu akan aman. Dia menganggap bahwa karena dirinya ahli, sebagai seorang peneliti akademisi, padahal abal-abal kan. Dia berpikir dengan menutupi kedoknya sebagai peneliti, sebagai akademisi, dia akan kebal hukum. Berharap bahwa framing kepentingan publik, jadi dia selama ini berargumen bahwa dia lagi memperjuangkan publik, dikiranya dia bisa lolos, padahal hukum pidana berkata sebaliknya sahabat. Semakin kau mengaku ahli, semakin berat tanggung jawabmu sebenarnya. Yang namanya opini itu saya kira sah-sah saja, tapi kalau opini sudah disulap jadi fakta, bahkan itu disebar secara masif, diulang-ulang dan disajikan seolah hasil riset ilmiah, itu sudah bukan lagi kritik, tapi buat saya itu adalah merupakan bom waktu. Dan sekarang bom itu meledak ke wajah mereka sendiri, yang dia tidak bisa tangkis kecuali dengan marah-marah, sebagai bentuk kepanikan yang nyata yang dipertontonkan oleh mereka semua ini. Makanya ketika Farhad Abbas ditanya apakah dia bisa lepas, jawabannya itu sangat tajam sekali. Dia mengatakan bahwa bisa saja lepas kalau dia gila. Tapi sekali lagi bahwa ini bahasa hukum, bukan makian ya. Bahwa dalam hukum itu yang namanya stres, marah, ngamuk, apalagi hanya panik di depan kamera, itu tidak masuk dalam kategori gila. Yang bisa membebaskan orang itu kalau benar-benar gangguan jiwa berat. Dan itu harus diuji oleh psikiater forensik dan ditetapkan secara medis. Makanya para abad bilang jangan sampai mereka ini diperiksa, karena kalau diperiksa bisa-bisa lepas, karena memang kelihatannya sudah sangat stres berat dia. Jadi kalau kita mau jujur-jujuran, emosi yang meledak-ledak ini justru mengubur pembelaan mereka sendiri. Dan publik saya kira sudah paham sampai di sini bahwa ada satu hal yang sangat penting. Ini bukan lagi soal Jokowi sahabat. Ini soal orang-orang yang terlalu lama bermain api, lalu kaget saat terbakar. Dan sekali lagi bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Suara keras tidak menggantikan bukti. Kemarahan tentu saja tidak bisa menghapus pasal. Dan panggung tidak bisa menghalangi yang namanya jurisdiksi. Yang paling beringas di awal biasanya paling gemetar saat hukum benar-benar datang menghampiri mereka. Dan itulah yang terjadi pada Rismon Sianipar dan Roy Panci ini. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, saya kira memang ke depan ini menjadi edukasi tersendiri buat siapapun di negeri ini agar tidak bermain-main dengan hukum. Karena efeknya sangat berat, efeknya sangat besar. Nah, sebagaimana yang dirasakan oleh Panci dan Rismon ini. Pada akhirnya nanti akan mengalami gangguan jiwa nanti di dalam penjara ini sahabat ya. Bayangkan kalau dikurung sampai puluhan tahun. Itu kan luar biasa, dan itulah yang menjadi harapan kita semua. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.